Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, saudara-saudara sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita baca beberapa hadis, lalu setelah itu kita akan diskusi, ya, baik tentang hadis yang kita bahas maupun di luar hadis yang sedang kita bicarakan. Pertama, kita dulu bicara tentang bab al-adab, ya, hadis-hadis yang bicara tentang adab. Adab itu bukan hanya maknanya perilaku, ya, tapi adab itu keindahan, ya, sikap. Ya, adab itu puncak keindahan, ya, perilaku, ucapan, itu namanya adab. Kalau bapak ibu misalnya silakan minum, itu sudah baik. Tapi kalau bicaranya aku aye telatak lah minta diminum, itu lebih tinggi itu Pak. Itu adab namanya Pak. Ada, bukan hanya baik Pak, tapi indah. Itu Nabi mengajarkan begitu, agama mengajarkan begitu Pak. Makanya kalau orang Minang kan mengajarkan, kalau makan kan enggak sungkahan yang adokan gitu lah Pak, ya. Tandehan sangat adokan gitu lah Pak. Tapi nasi telatak minta dimakan, ya. Aye teladong minta diminum. Itu ajaran agama begitu Pak. Jadi ada adab. Adab itu ada keindahan. Bukan hanya baik tapi indah. Jadi memang hidup kita ini diajar supaya kita, ya, indah dalam segala hal. Maka kita bahas tentang hadis tentang adab itu kemarin. Ya, pertama kita bahas dulu hadis Bukhari Muslim. Sekarang kita bahas juga hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, pandanglah orang yang di bawahmu dan jangan engkau memandang orang yang di atasmu. Karena dengan cara begitu engkau, ya, tidak menganggap kecil nikmat Allah atasmu. Nah, ini adab Pak, adab kita kepada Allah. Tadi perintah Nabi, kita disuruh memandang orang yang di bawah kita. Jangan pernah memandang orang yang di atas kita. Karena kalau kita memandang orang yang di atas kita, maka kecil nikmat Allah kita lihat. Tapi kalau kita pandang orang di bawah kita akan merasa besar nikmat Allah. Jadi rasa syukur nih Bapak, kalau kita melihat ke bawah, kalau kita melihat ke atas, tidak akan pernah kita bersyukur. Dan setan dulu telah bersumpah, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau baca nanti di surat Al-A'raf ayat 17, dulu setan bersumpah di hadapan Allah. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Ya Tuhan, saya akan datangi manusia, akan hancurkan manusia, akan jauhkan manusia dari jalan kebenaran. Saya akan jauhkan manusia dari surgamu dengan cara mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Minimal kata setan, kalau saya gagal mendatangi mereka, la tajidu aksarahum syakirin. Minimal saya mengurangi rasa syukur dari hati mereka. Itu sumpah setan Pak. Setan itu bersumpah minimal segagal-gagalnya setan itu mencabut rasa syukur di hati kita. Itulah gagal setan Pak. Kalau tidak bisa setan menguasai kita, minimal kata setan, saya akan mencabut rasa syukur dari hati mereka. Dan itu misi setan Pak. Itu makanya yang paling sedikit rasa syukur kok ibu-ibu Pak. Ya enggak? Kenapa? Karena ibu-ibu dia suka melihat orang di atas Pak. Itu makanya awak kadang susah, ya, menghadapi ibu-ibu kau Pak. Dek kandak ibu-ibu kau banyak,
Dia nyocokkan kamari, Pak. Dan dia lihat kehidupan orang yang di atas dia. Dia tidak melihat yang di bawah dia. Jadi orang kalau selalu saja ingin ini, itu tandanya dia tidak pernah melihat ke bawah tuh. Ya. Maka perintah agama itu supaya kita bersyukur, lihat keadaan yang di bawah kita. Kita pakai mobil, alhamdulillah pakai Avanza misalnya. Tapi jangan Bapak lihat Pajero. Ya, toh? Kalau Bapak lihat Pajero, Bapak tidak bersyukur pakai Avanza. Caranya lihat carry. Bersyukur. Orang mendorong waktu orang duduk, Pak. Awalnya pakai starter. Ya, nah. Karena orang mati tagak atau orang pernah mati tagak. Syukur apa? Yang pakai carry pun dia bersyukur. Lihat motor, orang pakai motor. Awak lebar tudung. Lain ada atap. Kawan nak batuk loh. Ya kan? Basah-basah, lain jam mantel. Dingin, angin, nyetahan. Bersyukur waktu, Pak. Yang pakai motor bersyukur kan? Lihat orang sepeda. Yang bersepeda bersyukur, ada orang jalan kaki. Yang jalan kaki masih bersyukur, masih bisa berjalan. Ada orang lumpuh pakai kursi roda. Ya, tahu, Pak. Yang pakai kursi roda masih bersyukur, Pak. Masih duit. Kawan patanglah mati. Jadi begitu cara kita ya supaya rasa syukur tidak hilang dari diri kita, tuh, Pak. Kata Nabi, lihat orang di bawahmu. Nah, memang ini kalau kita semua berprinsip seperti ini, Pak, kita tidak akan pernah memandang remeh nikmat Allah. Saya pernah punya kawan dulu, Pak, waktu di kampung Ambo, Kerajaan Boko, ya menyabit rumput, Pak, untuk kabau. Jadi ada apa-apa tuh. Kami kalau motong rumput itu, Pak, itu kadang buat nasi, Pak. Ya, buat nasi. Jadi bapak-bapak tuh ya buat nasi, potong rumput, setelah potong rumput, dah dapat rumput, ke pulang makan tuh, Pak. Sambah Pak tuh, Pak, nasi nyobok satu di kampung Ambo tuh sumpik namanya, Pak. Itu Pak, sumpik itu dari apa bajalin tuh. Ada daun-daun tertentu, ada pandan bagai, daun pandan. Kata, tuh kadang tuh Pak sumpik itu mundur piring tuh, Pak. Sambahnya sabu ari, Pak pernah sabu ari. Lado apa kerambi itu, Pak, kelapa itu digiling di apa? Di batu ya, batu lado, lalu dirandang, Pak. Enak. Ya itu serundeng namanya itu. Itu ubi pucuk ubi, Pak. Ya, itu sambahnya, Pak. Tapi habis nasi sebanyak itu dia, Pak. Kenapa? Karena dia ketika makan tuh tidak berpikir ayam, Pak. Kalau nyepikirkan ayam waktu makan tuh Pak nyotampaan sambahnya itu. Kenapa? Kalau ada nyepikirkan ayam, tapi dia menghadapi itu saja. Dia masih bersyukur, Pak, bisa makan ya, walaupun sabu hari. Yang lain mungkin mencari nasi aja susah, Pak. Jadi kita akan menikmati hidup kita kalau kita merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah dan tidak melihat ke atas kita. Maka dengan cara begitu setan kehilangan akal, Pak. Melihat orang merasa, makanya kan kata Nabi, kekayaan itu bukan pada apa yang kita punya, Pak. Ya. Tapi kekayaan itu kata Nabi, ghinal qalbi, pada kekayaan hati yang merasa cukup. Jadi hati yang merasa cukup itu yang kaya, Pak. Ada orang kaya secara matematik. Rumah mewah, kendaraan mewah, ya, Pak. Tapi masih korupsi kan? Masih ngambil tidak punya dia, toh. Masih ngambil sana sini, Pak. Kenapa? Hatinya tidak pernah merasa cukup. Kalau dia merasa cukup, artinya tidak akan pernah korupsi, Pak. Jadi korupsi itu, ya kita mengambil yang bukan hak kita, karena hati kita merasa miskin. Jadi miskin kaya itu bukan pada apa yang kita punya, tapi pada seberapa cukup hati kita dengan apa yang diberikan Allah. Kalau semua orang punya sifat begini, Pak, maka dunia akan aman. Bertengkar tidak ada suami istri, ya, Pak. Ini suami istri ini maka bertengkar, Pak, karena si istri dia menuntut juga yang tak ada, ya, Pak. Apalagi suaminya sedang susah, ya mungkin pekerjaan sedang tidak kondusif. Makanya ya ibu-ibu ini tidak boleh sering-sering ke rumah orang kayu, Pak. Kok ibu kau setipu ke rumah orang kayunya presu rumah orang kau satu penyakit ibu-ibu situ, Pak. Ya, tak? Nah, beku pulang ke rumahnya minta kawan tidak ada tuh, Pak. Ya, tak? Makanya kata Nabi itu kalau berkawan dengan orang miskin, Pak. Kalau berkawan dengan orang miskin tuh lembut hati, Pak. Berkawan dengan orang kaya tuh kasih hati, Pak. Ya, tak? Kenapa?
kita merasa kecil nikmat Allah yang ada pada kita. Kadang kita nih merasakan nikmat, menilai nikmat itu dari yang tampak di orang tuh, Pak. Tapi kita lupa nikmat itu sesungguhnya pada ketenangan hati. Makanya kita pernah saya ceritakan, Pak. Ada orang kaya, Masya Allah, ya, berlimpah harta, istri cantik, Pak, artis, tapi narkoba, tak? Kenapa, Pak? Karena dia tidak menemukan ketenangan dengan kekayaan itu. Nah, kekayaan itu pada rasa syukur. Itulah kaya yang sesungguhnya, Pak. Mensyukuri apa yang ada. Bapak kalau minum air koko dengan rasa syukur, Pak, itu rasa jus, Pak. Enggak. Tapi minum jus kalau tidak dengan rasa syukur, Pak, itu rasa racun, Pak. Enggak, Pak. Itu makanya kesyukuran apa namanya itu, kekayaan hati itu yang membuat hidup kita tenang. Gitu. Makanya kata Nabi, lihat orang yang di bawahmu, jangan pernah melihat orang yang di atasmu. Karena dengan begitu, kamu tidak akan memandang kecil nikmat Allah atas kamu. Bapak Ibu, kadang kita lupa, Bapak Ibu. Orang yang diberi banyak itu, sebenarnya dia hanya capek mencari saja, Pak. Orang yang kaya itu, Pak, siang malam dia mencari, ternyata makannya pun dia ditakar, Pak. Tidak semua dia makan. Ternyata orang kaya itu, Pak, yang duitnya berlimpah itu makannya sambalnya sempadi-sempadi saja, Pak. Santan tidak boleh, tidak, Pak. Lama-lama tidak boleh. Enak. Orang miskin nyusantuang sadoa, Pak. Enak, cuma tak batil orang dimakan tu. Enak. Boleh dimakan semua tapi yang dimakan tak batil. Enak. Makanya orang miskin kok jarang-jarang, Pak, pantangan makannya banyak. Yang banyak pantang makan kan orang kaya, Pak. Orang miskin itu tidak ada pantangan. Karena penyakit tidak ada. Itu juga bagian dari nikmat Allah. Jangan dipandang kecil itu. Kita bisa makan semuanya itu, Pak, itu nikmat Allah. Itu. Orang yang banyak dikasih Allah tuh sebenarnya tidak banyak dia dapat. Ya, Pak. Saya punya kawan, Pak. Ya, duitnya banyak, rumahnya mewah. Tapi makannya, Pak, tidak boleh lagi pakai santan, Pak. Abui saya, Pak. Di mana nikmatnya tuh, Pak? Lebih baik dia punya sedikit tadi tuh. Tapi semuanya bisa dia nikmati. Nah, jadi jangan memandang kecil nikmat Allah yang ada pada kita. Nah, caranya pandanglah orang yang di bawah kita. Jangan biasakan memandang orang yang di atas kita. Ya. Kadang-kadang begini, Pak. Bahagia itu adanya pada pandangan orang. Kan kata tukang becak yang bahagia itu kan yang pakai mobil, Pak. Ya, nak. Pakai AC, nikmat. Kata yang pakai mobil mewah itu yang pakai becak yang sana. Begitu menyandar di becak dengan pasar lalunya, Pak. Ya, nak. 1.000 itu orang bisa tidur, Pak. Yang di mobil AC kok, Pak, sampai di rumah pun mesti tidak bisa tidur, Pak. Pakai tablet tidurnya. Jadi kadang-kadang kita lupa, Pak. Nikmat Allah bukan pada yang dihitung. Apa bisa takaluk dengan suasana apapun tu nikmat tu, Pak. Beliau, Pak. Itu nikmat tu, Pak. Itu bisa sambil duduk saja tu. Itu nikmat tu, Pak. Itu ketenangan hati tu, Pak. Ya, banyak orang nak mendapatkan tu, Pak. Ya kan? Ada orang namanya apa, Pak? Insomnia tu. Insomnia ya. Susah tidur, Pak. Tidak bisa tidur. Itu jangan dikira itu tidak tersiksa tu, Pak. Kadang kita ni menyandar saya kata enggak ada, Pak. Dengan cara manusia lalu. Itu nikmat tu, Pak. Jadi jangan kecilkan nikmat Allah itu. Coba andai Bapak Ibu dicabut saja nikmat tidur, tidak bisa tidur matanya, Pak. Pasti badannya kurus tu, Pak. Ya. Dan biasanya rata-rata begitu, Pak. Orang yang susah tidur itu rata-rata karena dia tidak memandang nikmat dia memandang orang lebih. Itu makanya orang itu susah tidur, Pak. Nah, makanya hadis ini, ya ini namanya adab kita kepada Allah. Supaya kita tidak memandang kecil nikmat Allah, lihat orang yang di bawah kita, jangan lihat orang yang di atas kita. Saya, Bapak Ibu ya, Pak almarhum sudah meninggal dia, yang punya Baitur Rahmah itu, Pak. Kaya beliau kalau lumayan, kaya lah, Pak. Nak. Tapi kan beliau nama dengan kursi roda, Pak. Ya, tak? Kesana kemari dengan kursi roda. Ada orang di kampung, Pak, kamari mambung-ambung saya, Pak. Tapi tidak banyak loh, Pak. Kan kalau diukur-ukur, mana bahagia kira-kira tuh, Pak.
Kan tidak bisa kita mengukur ya nikmat Allah itu dari onggokkan materi, Pak. Ada orang yang sampai tuanya, sampai umur 80-nya, Pak, makan tidak pantangan, berjalan kuat, ya kan? Kemana saja bisa pergi. Umurnya sudah 80, Pak. Ya kan? Itu nikmat Allah walaupun dia tidak dikasih banyak harta. Bahkan Bapak Ibu harus yakini, dia semakin banyak harta diterima yang kita terima, Pak, kita semakin disiksanya, Pak. Percayalah, Bapak Ibu. Semakin banyak kita punya harta, kita makin disiksa itu. Makanya, Pak, kalau apa banyak ame di rumah, dia tak tinggal rumah lama-lama, Pak Dewi. Ya, kalau banyak ame Pak Dewi di rumah, ya, tidak bisa kita meninggal ke rumah lama-lama, Pak. Tidak tenang, kenapa? Ya, tidak nyaman kita tuh, Pak. Karena sifat harta itu kita yang menjaga. Capek kita menjaganya, Pak. Itu maka seperti kasus di Belimbiang, Pak. Mati kan? Itu. Memang kayanya, Pak. Ya kan? Mobil banyak, ya. Dia punya apa? Gas ya. Tapi itu kan tidak nyaman dia hidup dari itu. Nah, lebih baik, mohon maaf, lebih baik mungkin yang orang-orang yang mungkin dapat pagi habis sore itu, rumahnya tidak berkuncinya, tidak masalah dia. Ya, lalu pun lupa mengunci pintunya, bakaru aja lalunya. Ya, apa yang lebih nikmat dari itu, Pak? Tidak ada yang lebih nikmat lagi dari itu. Ya. Ketika hati kita merasakan damai dan tenang. Ya kalau soal makanan, Pak, berapa banyak Bapak makan? Ada bisa kita makan sakaruang sekali makan? Tidak. Apa sambal bisa? Sambal itu sameja kita habisin? Tidak. Paling 2-3 potong. Apa beda dengan orang miskin, Pak, yang makan 2-3 potong juga? Ya, itu yang kita makan tidak banyak. Mungkin mutu makan aja. Kalau mutu makanan kan sampai sini juga, Pak. Sampai tenggorokannya, Pak. Segini cuma beda rasa, Pak. Lah sampai ke tenggorokan, taruang jo ayam kan tidak beda ke bawah, Pak. Ya, kecuali sampai ke bawah masih beda jo ayam di taruang, Pak. Ya. Tapi taruang jo ayam kok beda kan sampai di ujung lidahnya, Pak. Ya enggak? Kerongkongan ke bawah itu lah sama. Saya rasul itu. Kaduanya mungkin lebih bayu, lebih ku ayam pada sayur lah itu. Ya, lebih lama sayur ke kaduanya pada ayam tu lah. Ya enggak? Jadi jangan pandang kecil nikmat Allah. Ya. Nikmat Allah tu tak tanggung kadang kan, Pak. Apa lancar buang air itu ya. Jangan Pak Iruki. Orang ada tersumbek, Pak. Untuk bisa buang air itu sekian juta harus bayar, Pak. Ya, Pak. Tak besar nikmat Allah tu, Pak. Saya punya guru, Pak. Pensiun beliau. Ya, di hari tuanya Pak karyang oli lutut ya, Pak. Jadi oli lutut itu bisa karyang, Pak. Lutut itu ada oli kok, Pak. Ibarat besi kan dia tu kan ada apa itu, Pak? Pertemuan besi itu apa namanya itu, Pak? Nah, ada pelumas itu ya, ibarat pakai gomok. Ini Pak suntik oli lutut ini, Pak, mahal, Pak. Ke Malaka tuh, Pak, suntik. Ya, puluhan juta sekali suntik itu, Pak. Coba bayangkan, PRW kamari onjak-onjak sih lutut tidak ada pas suntik oli tidak. Barang mahal-mahal nikmat lutut tuh, Pak. Itu nikmat lutut baru, Pak. Ya itu. Ya bisa main bola bagaikan. Ya, itu tidak pernah kita menghitung itu sebagai nikmat yang besar tuh, Pak. Ya, lutut kita bisa ya berlari ke sana kemari, siku kita bisa digerakkan sesuka hati. Orang yang sudah tidak bisa lagi ini digerakkan, Pak, karena habis olinya, dicabut oleh olinya. Dan untuk disuntik itu puluhan juta. Itu makanya kita penting memandang orang di bawah kita. Supaya kita tidak merasa kecil dapat nikmat dari Allah. Ternyata besar nikmat dari Allah itu, Pak. Coba bayangkan ada orang yang Ken Kamari membuat jantung buatan. Tidak, Pak? Ada orang Ken Kamari membuat oksigen. Betapa tersiksanya hidupnya itu, Pak. Ken Kamari harus bawa oksigen, tabung oksigen harus dibawanya. Kita tidak ada masalah, Pak. Ya. Cuman mungkin salero tidak lapis, itu sebenarnya masalah wajib, Pak. Ya mungkin kandak tidak lapis sadonya, Pak. Tapi nikmat yang diberikan Allah mungkin lebih besar daripada yang diberikan Allah pada orang-orang yang secara material mungkin banyak dikasih. Gitu. Nah, inilah pentingnya kata Nabi, pandang orang di bawah. Jangan lihat orang di atas. Supaya kamu tidak merasa kecil terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadamu.
Ada anak seorang artis, Pak. Anaknya itu tidak bisa menelan makanan, Pak. Dia bisa mengunyah, tapi menelan tidak bisa. Jadi sarafnya itu ada yang terganggu, Pak. Dia harus terapi, Pak. Setiap minggu dia terapi, Pak. Sekali terapi itu puluhan juta, Pak. Untuk bisa menelan makanan. Anak awak nyelunduh saya sadonya, Pak. Tidak pakai terapi-terapi lah ya, Pak. Tidak apa hitung tu nikmat Allah itu. Dia bisa menelan makan dengan mudah itu nikmat tuh, Pak. Anak orang harus diterapi, Pak, untuk bisa melatih sarafnya, sensoriknya, untuk bisa menelan makanan ke dalam. Karena menelan makanan itu, Pak, itu ada sarafnya khusus, Pak. Ya, pas kita kunyah tuh refleks ke dalam tuh ada yang menarik ke dalam tuh, Pak. Coba bayangkan kalau macet tuh, Pak. Itu macet kemampuan menelan kita, Pak. Hanya kan pakai sonde ke dalam tuh, Pak. Ya. Makan begitu pun sudah tersiksa. Satu sudah tersiksa, dua nikmatnya tidak ada. Orang pakai sonde ke dalam tuh tidak ada nikmat makan tuh, Pak. Makanan masuk hanya kebutuhan tubuh, tapi tidak ada kenikmatan lagi, Pak. Sudahlah masuknya menyiksa. Kenapa? Kita tidak ada begitu, Pak. Tak akan dipasang sonde loh, Pak. Makan lama saya. Dua kali kunyah timbul dalam langsung. Warakah sehatnya waktu, Pak. Enak. Nah, itu nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri. Jangan memandang kecil nikmat Allah hanya dengan membandingkan pemberian Allah kepada orang lain berupa materi yang banyak. Gitu. Jadi model-model Pak RW itu, wah, pantangan tidak ada, Pak. Makanan tidak ada pantang. Ada pantang Pak RW makan? Tidak ada kan? Tidak ada, Pak. Ya. Pantang nampak, enggak? Pantang kurang. Pantang talata, ya. Ya. Itu nikmat tuh, Pak. Orang di saat orang ingin makan, ya, yang seleranya harus ditahan, harus ditimbang, harus diukur makannya. Kita bertambuh. Itulah. Tidak dihitung tuh, Pak. Itu kenapa Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Andai kamu berusaha mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa. Andai kita bisa menghitungnya, menjumlahkannya, tidak ada alat yang bisa menjumlahnya, Pak. Saking banyaknya. Ya. Saking banyaknya nikmat Allah, kalaupun kita bisa hitung satu-satu nikmat itu, menjumlahkannya pun kita tidak akan bisa. Gitu. Ya. Nah, itulah ya pesan Nabi, biasakanlah memandang ke bawah kita. Supaya rasa syukur kita tidak hilang. Jadi bersyukur kita tuh, Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau kita mencoba menghitung nikmat badan sehat saja, Pak, tidak bisa kita hitung, Pak. Apa menggarik-garik mata tu, Pak? Apa kira nikmat ringan tu, Pak? Mata aku bisa menggarik refleks otomatis itu nikmat tu, Pak. Coba bayangkan, Pak, kalau mata apa tidak usah garik-garik lemah deko siapa tadi? Barang kata sesuatu, Pak. Andai mata kita tidak ada lagi nikmat berkedipnya, Pak. Itu nikmat dari Allah tu, Pak. Ya. Andai lidah kita tidak ada lagi kemampuan mencicipi apa-apa, Pak. Dicabut. Bagaimana makanan, Pak? Tidak ada bedanya tu, Pak. Semua rasa aja tu sama. Bagaimana nikmat ini, Pak? Jari jemari kita ini. Ya. Bagaimana, tidak tanggung-tanggung, Pak. Yang di badan kita saja. Tidak bisa dihitung. Ya. Nah, maka jangan kita hanya melihat nikmat orang yang berupa materi. Ya. Makanya dulu Karun kan gitu, Pak. Karun ketika datang ya di tengah kaumnya selalu nampak harta berkilau, Pak. Apa kata kaumnya? Ya laitana mislama utiya Karun. Duhai sekiranya kok dapat lawak cok Karun ke. Ya, Pak. Andai kita seperti Karun. Karena Karun itu memang kaya raya. Maka mereka minta andai seperti Karun. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ketika Karun masuk lubang, ya, terbenamkan dalam tanah, baru mereka menyesal. Untung kita tidak seperti Karun. Ya, Pak. Apa artinya itu, Pak? Yang kita pandang kenikmatan dari orang yang kita rindukan, nikmat dari orang itu, suatu waktu kita baru sadar, untung tidak kita dikasih begitu. Ya, Pak. Untung tidak kita, Pak. Andai kita, celaka kita tuh, Pak. Jadi kita membayangkan, mengharap orang dapat nikmat seperti orang, justru orang itu menyesali nikmat itu nanti. Ya, Pak. Makanya orang-orang kaya itu pada waktunya menyesal, Pak. Jadi orang kaya.
Karena minimal andai kata mereka tidak masuk neraka, Pak. Masuk surganya terlambat 500 tahun kata Nabi. Ya, Pak. Dalam hadis sahih disebutkan yadkhulu fuqara'ul muslimin qabla aghniya binisfi yawm wa huwa 500 am. Orang miskin masuk surganya 500 tahun lebih dulu dari orang kaya. Melihat orang miskin lebih dulu masuk surga itu mereka menyesal kaya nanti itu, Pak. Menyesal mereka kaya. Karena ternyata orang lah sampai di surga 500 tahun, Pak. Dia masih berjibaku juga dengan hisab. Dengan pertanyaan. Masih gemetar juga tuh menjawab pertanyaan. Orang-orang miskin lah sampai di surga, Pak. Ya, Pak. Ya. Jadi mereka menyesali kekayaan itu ternyata nanti itu. Kenapa tidak seperti orang miskin saja? Lebih cepat hisabnya. Walaupun bisa jadi orang-orang kaya surganya nanti lebih tinggi, Pak. Ya. Kalau dia menggunakan kekayaan. Tapi buktinya tidak selalu apa yang kita lihat baik itu sesungguhnya baik. Pada waktunya kita baru sadar, untung kita tidak diberi begitu. Ya kalau diberi begitu, ya mungkin tidak begitu kita. Makanya kalau tidak tahu Pak PRW kok jadi sekda, Pak. Tidak yakin aku duduk psikolog, Pak. Ada PRW jadi sekda, kan tidak PRW jabatan beliau udah sekda misalnya kan. Tidak sini duduknya, Pak. Tidak dapat pahala ceramah beliau tuh, Pak. Ya kan? Iya. Ya. Jadi kan untungnya di PRW itu, Pak. Ya kan, sehingga banyak waktu untuk berbuat baik, kayak kajian-kajian misalnya. Kalau jadi sekda itu rapi sekpadok, Pak. Ya toh? Justru ya orang itu nanti pada waktunya melihat amal PRW di akhirat menyesal ancak jadi PRW yang dulu. Nah, jadi begitulah kita memandang nikmat Allah itu supaya kita bersyukur kata Allah, kata Nabi, unzuru ila huwa asfala minkum. Lihatlah ya orang yang di bawahmu. Tapi jangan melihat ilaman huwa fauqakum, orang yang di atasmu. Kenapa? Dengan begitu kau akan mensyukuri nikmat Allah. Kan tak susah hidup kalau, Pak. Ya. Hidupku membuat awak susah ku awak. Semakin sering kita melihat orang di atas kita, semakin susah hidup kita, Pak. Percayalah. Semakin sering kita melihat orang yang di atas kita, kita semakin sulit. Nah, gitu. Itulah Bapak Ibu ya. Satu hadis, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Sesuai metode kita, kalau ada pertanyaan tentang apapun boleh. Silakan, Pak. Ya, ada hadis sahih begini, Pak. Ya, kata Nabi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ayyaghfirallahu ma qabla ayyaftariqa." Kalau ada dua orang Islam bertemu, lalu mereka berjabatan tangan, yatasafahah itu begini. Berjabatan tangan dengan erat. Allah ampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi sebelum mereka berpisah, maka Allah ampuni semua dosanya. Sebelum mereka berpisah, ya, itu dosa mereka sudah hapus. Syaratnya mereka bertemu bersalaman. Karena bersalaman itu setan paling tidak nyaman, Pak. Makanya salam corona itu, Pak, itu asli salam setan, Pak. Ya. Karena setan tidak mau kita diampuni dosa, Pak. Karena diampuni dosa itu begini. Ya, maka adabnya memang bersalaman. Tidak ada. Saya tidak tahu, Pak, jaga jarak ini apa alasannya, jaga jaraknya. Yang tidak mau bersalaman itu apa? Kita sesama muslim bersalaman. Itu aturan agama, ajaran agama kita. Dengan bersalaman itu ada kehangatan. Karena kalau kita bersentuhan tuh, Pak, itu ada keakraban di situ. Ketika ada keakraban, dosa kita dihapus. Ya. Makanya saya dari dulu, Pak, sejak awal corona, saya selalu bersalaman saja.
Kecuali orang itu memang tidak mau. Ya, kalau orang itu sudah begini dari awal, Pak, saya begitu juga. Tapi kalau orang itu yang mengulurkan tangan, saya jawab, saya ambil tangannya, Pak. Itu perintah agama begitu. Ya. Cuman kini ini, sekarang ini memang kehangatan kita ini sudah mulai hilang. Tak tahu sekarang sudah mulai balik, Pak. Ya, dulu bahkan saf pun jarang-jarang kan, Pak. Padahal kalau alasannya misalnya apa? Ya takut nanti ada kontak. Bapak Ibu megang uang itu setiap hari dulu, pada enggak Bapak Ibu selama corona enggak megang uang? Dan Bapak Ibu tahu enggak uang itu dari mana asalnya? Siapa tadi yang megang-megang? Enggak tahu banyaknya itu, Pak. Dan kita enggak pernah takut, kan enggak pernah pula disemprot dengan hand sanitizer uang itu. Padahal Bapak Ibu setiap ambil uang itu begini. Nah, itu kan aneh itu, Pak. Dengan uang yang dipegang ratusan orang kita enggak takut. Dengan saudara kita yang sudah berwudu kita takut bersalaman. Enggak, kehilangan akal sehat kita namanya itu, Pak. Ya. Uang yang enggak tahu entah berapa ribu orang yang sudah memegang berpindah tangan. Dan uang itu rata-rata kan ya, mohon maaf di tempat-tempat yang tidak steril kan. Di pasar-pasar enggak, Pak? Ya, di pasar itu kan enggak tahu kita berapa banyak di sana kotoran bakteri itu, Pak. Pasar lah namanya. Ya. Kita enggak pernah takut selama corona itu megang uang, Pak. Ya. Tapi bersalaman dengan saudara kita takut. Tapi mudah-mudahan ke depan tuh tidak ada lagi yang begitu, Pak. Ya. Makanya kata Nabi, kalau ada dua orang Muslim bertemu, bersalaman, berjabatan tangan, maka dihapus dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Gitu. Tapi ini saat bertemu, Pak, ya. Ya, kalau mau pulang tidak perlu lagi bersalaman. Jangan tiup sobok salam, pulang salam ke salam. Ya kan orang takut aja sobok dah, Pak, salam panjangnya kan. Ya kan ma'yal takiyan di bahasa Nabi itu bertemu. Sama juga assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum itu kalau bertemu. Makanya kata Nabi dulu dalam hadis yang lain kita bahas, iza laqaitahu, bila engkau bertemu dengannya, ya fasallim alaih, ucapkan assalamualaikum. Tapi kalau kita sudah bertemu begini, Pak, sudah bincang-bincang, tidak perlu lagi assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum itu ketika bertemu. Gitu. Kalau sudah bertemu, sudah berkumpul, mau berpisah, tidak perlu lagi salam. Bahkan sunnah Nabi kalau kita berpisah dari majelis, ya bahasa yang dibaca itu wal asri. Ya, bukan assalamualaikum. Tapi itu tidak ada persoalan. Mau baca assalamualaikum juga boleh juga. Tapi yang disunahkan itu ketika bertemu. Dua yang disunahkan, Pak, ketika bertemu. Satu mengucapkan assalamualaikum, fa iza laqaitahu fasallim alaih. Yang kedua berjabatan tangan. Ya, mamin muslimaini yaltaqiyan, bertemu juga, fa yatasafahan, jabatan tangan. Gitu. Tapi ini tentu dengan sesama jenis. Nah, kalau ibu-ibu jangan Pak RW paci tangan ibu-ibu itu kan. Ya, tak boleh, ha? Iya, ini sama-sama ya muslimain, dua orang muslim laki-laki maksudnya. Gitu. Gitu, Pak, tentang adab. Wa yata'anakan, ya, berpelukan. Ya, berpelukan itu boleh, ya. Ya, tentu momen-momennya saja, Pak. Misalnya baru bersobok, ya. Lah sekian tahun tak bersobok kan. Wah, itu palu itu tak apa-apa.